Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Adelia Yulani Sandi. Saya dari kelas 3A Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa. Nah, pada kali ini saya mau ngejelasin tentang post-positivisme nih guys, di pelajaran filsafat yang diampu oleh Ibu Weni. Oke, baik, di sini saya akan langsung ya memaparkan tentang apa sih itu post-positivisme. Pengertian post-positivisme ialah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Post-positivisme juga sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Gerakan yang mengkritik pendekatan positivisme ini disebut dengan post-positivisme. Dalam pandangan ini, penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar, atau dalam latar alami biasa disebut natural setting. Maka modelnya disebut dengan metode naturalistik. Dikarenakan pengumpulan datanya bersifat kualitatif, maka penelitiannya sering juga disebut dengan pendekatan kualitatif atau qualitative design, yang pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, yang berinteraksi dan juga memahami dunia sekitarnya. Lanjut ke slide berikutnya, ada sejarah post-positivisme yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang dimulai di tahun 1905, Einstein membantah teori Henry Church mengenai edium yang disebut ether pembawa cahaya, di mana gaya listrik magnet tidak dapat melampaui batas ruang. Lalu selanjutnya ke abad 19. Di sini Auguste Comte mencetuskan terminologi positivisme. Selanjutnya, di tahun 1970 sampai 1980-an muncul gugatan mengenai kebenaran positivisme yang dinamakan post-positivisme. Selanjutnya, di sini ada beberapa tokoh-tokoh positivisme, yaitu yang pertama ada Sir Karl Raimund Popper di tahun 1902 hingga 1994. Yang kedua ada Thomas Samuel Kuhn di tahun 1992 hingga di tahun 1996. Yang ketiga ada Mazhab Frankfurt di tahun 1930, yang keempat ada Paul Karl Feyerabend di tahun 1924 hingga di tahun 1994. Yang kelima ada Richard Rorty tahun 1931 hingga 2007. Kita beralih ke slide selanjutnya yuk. Di sini ada perbedaan positivisme dan post-positivisme. Yang pertama, positivisme berkuantitatif deduktif. Yang kedua, penelitian melakukan eksperimen, realitas teramati bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, bebas nilai, relatif. Lalu yang post-positivisme, kualitatif induktif, penelitian memahami makna realitas yang kompleks sehingga mengonstruksi fenomena. Yang ketiga, realitas bersifat holistik, dinamis, kompleks, penuh makna, dan terikat nilai. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri post-positivisme, yaitu yang ke-1, fakta tidak bebas, melainkan bermuatan teori. Yang kedua ada fasibilitas teori. Nah, di teori ini, tidak ada satu teori pun yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti empiris. Yang ketiga ada fakta tidak bebas, melainkan penuh nilai. Yang terakhir ada interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Lalu selanjutnya ada perbandingan pendekatan kuantitatif dan kualitatif positivisme. Pada bagian ini, yang positivisme yang pertama mempelajari permukaan masalah atau bagian luarnya. Yang kedua bersifat optimistik, yang ketiga bertujuan mencapai generalisasi guna meramalkan atau memprediksi, yang keempat bersifat deterministik tertuju pada kepastian. Lalu selanjutnya ada post-positivisme atau kualitatif. Di sini yang pertama mencoba memperoleh peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang holistik. Yang ketiga memahami makna meaning atau Verstehen. Memandang hasil penelitian sebagai spekulatif. Di sini ada juga teori komunikasi yang diutarakan oleh Robert Dubin 1978 tentang teori building. Meski buku ini ditulis oleh seseorang sosiologi, namun ia cukup representatif untuk menggambarkan proses konstruksi sebuah teori. Dalam tradisi post-positivis, termasuk dalam bidang komunikasi. Ada satu contoh kasus yang saya ambil, yaitu di sini saya ambil contoh dalam filsafat di pendidikan.
Nah, di sini guru sebagai pendidik akan membantu untuk pendalaman pikiran bagi penyusunan kurikulum dan pembelajaran serta pendidikan para siswa dan siswinya di sekolah dan mengaitkannya dengan faktor-faktor spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain dalam berbagai bidang kehidupan untuk menciptakan insight yang sempurna baik lahir tidak hanya mengajarkan mata pelajaran atau kuliah saja.